saya mulai Pak dari awal. Untuk pertanyaan selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pastinya kita lihat permasalahan itu. Jika permasalahan itu mengandung nilai moral yang bertentangan, artinya bertentangan, keputusannya itu bertentangan, itu pasti itu adalah Termasuk dilema etika ya, permasalahan yang dilema etika, karena itu satu sisi ada yang benar, dilematis, satu sisi melanggar aturan. Iya, sama-sama baik sebenarnya, tapi berbenturan. Ini yang aturan, kemudian yang satunya mungkin ya kebijakan, sama-sama baik. Tapi jadi dengan seperti itu dapat ditentukan, oh ini termasuk dilema etika. Ya, itu karena membutuhkan membutuhkan keputusan yang betul-betul penuh pertimbangan gitu. Iya. Kemudian yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana? Ya, kita ambil keputusan yang terbaik untuk semua orang, untuk kepentingan terbanyak. Tentunya dengan melihat kepentingan instansi. Jadi keputusan yang kita ambil itu nantinya betul-betul memenuhi aturan, tidak salah secara aturan. Kalaupun ada sedikit yang nyeleweng mungkin ya, tapi tidak jauh dari aturan. Dan itu keputusannya itu harus kita ambil untuk kepentingan yang lebih banyak, kepentingan lebih bijaksana ya Pak. Iya. Ya harus betul-betul hati-hati lah. Iya. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ya, begitu ada permasalahan itu yang tentunya barangkali kita identifikasi permasalahan yang ada seperti apa, kita lihat permasalahannya, kita identifikasi secara pelan, seksama. Kemudian setelah itu kita kumpulkan informasi tentang permasalahan itu yang ada kaitannya dengan permasalahan itu. Sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita kumpulkan informasinya. Kemudian setelah kita kumpulkan informasi yang ada, kemudian kita lihat, identifikasi nilai-nilai moral seperti apa yang ada. Setelah identifikasi 3 langkah itu dari semua yang ada, kemudian kita pertimbangkan nilai-nilai moral yang seperti apa yang harus kita ambil dengan karena ini berkaitan dengan konsekuensi ya, konsekuensi yang ada, karena setiap permasalahan, setiap keputusan yang diambil pasti ini penuh dengan konsekuensi masing-masing. Cuma kita ambil konsekuensi yang terkecil yang harus kita ambil. Kemudian dari semua itu barangkali setelah langkah-langkah yang lain, yang terakhir adalah evaluasi, refleksi dari apa yang sudah kita putuskan. Sehingga ke depan ketika ada permasalahan lagi, kita sudah lebih baik lagi. Siap Pak. Baik Pak. Untuk pertanyaan keempat Pak, hal apa saja yang selama ini dianggap lebih efektif untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Barangkali memberikan keputusan yang lebih bijaksana, yang terbaik ya. Iya, Dia efektif itu kan
kita ngambil keputusan itu pelan-pelan, melibatkan orang gini lah. iya, melibatkan orang lain pelan-pelan, cari yang terbaik untuk instansi tanpa harus meninggikan egoisme kita. Siap. Kemudian dari pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Menjadi tantangan. Yang pertama itu barangkali sulit tidaknya permasalahannya, kompleksitas mungkin. Kompleksitas ya, resikonya ya. Iya, permasalahan itu kan ada permasalahan ringan, sedang dan sebagainya. Jadi kompleksitas permasalahan itu menjadi hal penentu yang utama itu dalam kita mengambil keputusan. Kemudian mungkin keterbatasan informasi. Ya, begitu ada permasalahan, kita kan harus menyerap seluruh informasi supaya itu cari data ya. Iya, supaya dalam mengambil keputusan itu betul-betul lebih akurat. Kalau kita informasinya semakin sedikit informasi, ya semakin mungkin keputusannya kurang bagus juga. Ya, keputusannya beralasan ya, iya. Kuat alasannya. Iya. Jadi seperti itu. Baik. Untuk berikutnya, apakah yang Bapak miliki dalam kegiatan, misalkan ada tata kala kemudian jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilematika, apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal tertentu, Bapak? Ya, kalau jadwal itu kita di sekolah kita memang ada jadwal itu setiap Senin habis upacara kita lakukan pembinaan. Salah satunya setelah upacara ya. Salah satunya kan untuk evaluasi, kemudian melihat seminggu sebelumnya seperti apa akan perubahan. Dan itu tentunya melibatkan juga permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, yang dilema seperti apa ya, seperti itu tentunya ada jadwal. Kemudian kita lihat itu tentang permasalahan harus diselesaikan saat itu apa tidak, ya tergantung permasalahannya. Tapi yang pasti penyelesaiannya itu lebih cepat lebih baik. Cuma kan ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan saat itu, harus kita cari informasi kalau lebih lengkap lagi, kalau membutuhkan waktu. Karena keputusan itu kan tidak sembarangan harus diambil. Khawatirnya malah menjadikan ketidakbaikan bersama, karena kalau saya itu mengambilnya untuk kepentingan bersama. Dan pertanyaan yang ketujuh, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, yang pasti faktor internal saya mungkin kesabaran, jaga emosional itu. Yang pertama itu dulu, untuk melihat permasalahan itu dengan jernih itu, sehingga keputusannya lebih baik. Kemudian kita libatkan juga ketika kita butuh melibatkan orang lain, kita libatkan, karena di sini kan instansi kan selain saya sebagai kepala sekolah pimpinan, juga ada wakil kepala sekolah, ada urusan-urusan. Ya kalau memang kita perlu libatkan itu, ya harus kita libatkan, karena kan tujuannya kan untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan lebih bijaksana.
Yang terakhir Pak, ini pertanyaannya dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat yang dipetik oleh Bapak kemudian eh, akan diterapkan ke depannya? Ya, saya pikir apa ya, dalam menyelesaikan masalah itu mungkin perlunya kita menentukan langkah-langkah penanganan Penanganan permasalahan ini itu. seperti yang tadi Pak ya, seperti Yang identifikasi. kumpul informasi. Nah itu, jadi itu sangat penting itu. Langkah pertama yang harus kita ambil itu ya. Iya. Kemudian setelah kita memberikan apa kebijakan, memberikan keputusan, ya perlu evaluasi. Evaluasi Pak. Iya. Karena permasalahan itu kan tidak berhenti hanya satu dua. Jadi yang kemarin sudah dijalankan itu sudah cukup baik Pak, sudah sangat baik menurut saya. Mungkin ada yang mau ditambah Ya, lagi Bapak. iya, saya pikir gini, setiap keputusan itu kan pasti ada plus minusnya, pasti ada minusnya. Iya. Jadi kedepannya kalau kita evaluasi, dengan evaluasi itu kita bisa lebih mengambil keputusan yang lebih baik dengan meminimalisir resiko yang terkecil itu. Kemudian barangkali juga yang tak kalah pentingnya yang terakhir itu barusan, kita selain menjaga emosional, kita juga libatkan orang-orang sekitar kita yang kira-kira berkaitan dengan permasalahan itu. Baik Pak, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang jelas di sekolah ini permasalahannya banyak. Oleh karena itu yang menjadi acuan apakah itu dilema etika atau bujukan moral, maka saya mengklasifikasinya atau mengidentifikasinya apakah permasalahan itu terkait masalah kepentingan orang banyak atau berbenturan dengan aturan. Jadi kalau terkait masalah kepentingan orang banyak dan itu merupakan permasalahan yang terkait masalah benar dengan benar, maka itu kita klasifikasikan menjadi dilema etika. Tapi ketika itu permasalahan itu terkait masalah berbenturan dengan aturan, maka itu saya klasifikasikan menjadi sebuah permasalahan rujukan moral. Saya kira itu. Atau kasus seperti itu, di mana kadang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi keputusan yang saya ambil tentunya melalui rapat dan sebagainya, maka yang paling saya pertimbangkan adalah apakah kasus itu menyangkut kepentingan orang banyak atau tidak, menyalahi aturan atau tidak. Itu jadi yang menjadi pertimbangan utama adalah terkait masalah kepentingan orang banyak. Saya kira itu. Yang jelas ketika ada permasalahan atau kasus, langkah yang paling diambil, yang saya cek pertama kali adalah apakah permasalahan itu berbenturan dengan aturan atau tidak. Yang kedua yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana dampak positif dan negatifnya terutama terhadap kepentingan orang banyak atau sekolah. Dan yang ketiga adalah hasil akhirnya. Kalau permasalahan itu sudah teridentifikasi, maka untuk pengambilan keputusannya
disampaikan melalui rapat secara bersama dengan pertimbangan-pertimbangan itu, lalu kita ambil keputusan. Menurut saya dari beberapa hal pertimbangan yang paling efektif adalah ya yang menyangkut kepentingan orang banyak, namun catatannya adalah permasalahan itu jelas tidak berbenturan atau tidak menabrak aturan. Oke, tantangan utama ketika kasus itu terkait masalah dilema etika, karena bisa jadi kasus itu adalah benar, sama-sama benar intinya, artinya kebenaran melawan kebenaran. Namun ketika ada dua pilihan yang seperti itu, maka tantangan yang paling berat adalah ketika keputusan itu kita ambil dan ada orang yang tidak diuntungkan, itu menjadi tantangan yang terberat bagi kami, sehingga apapun konsekuensinya, maka tetap keputusan itu harus diambil demi kepentingan orang banyak dan demi kebenaran. Saya kira itu. Oke, baik. Tergantung kasusnya. Kalau memang kasus itu darurat dan memang harus segera diambil keputusan, saya tidak terlalu banyak menjadwal, artinya segera ambil keputusan walaupun sebenarnya harus tetap mempertimbangkan kasus tersebut dan juga tetap prosedurnya adalah tetap mengajak beberapa orang yang saya anggap perlu untuk diajak bicara, kemudian segera diambil keputusan. Namun kalau itu permasalahannya memang tidak segera, tidak darurat, dan butuh pertimbangan matang, maka jadwal secara formal sih tidak, tapi prosedur tetap melalui beberapa pertimbangan, mulai dari identifikasi permasalahan dan pertimbangan-pertimbangan lain sampai nanti keputusan akhirnya adalah ketika dibicarakan atau dirapatkan bersama semua warga sekolah. Oke, ada yang jelas seseorang semua yang membantu saya di sekolah ini, terutama adalah Wakasek dan urusan-urusan itu adalah orang-orang yang berkepentingan yang selalu saya ajak berembuk untuk pengambilan keputusan. Kalau memang permasalahan itu terkait kepentingan semua warga, maka yang jelas semua warga sekolah harus saya libatkan dalam pengambilan keputusan itu. Artinya kalau menurut saya pembelajaran yang saya dapatkan adalah sebuah keputusan itu bukan masalah benar atau salah, dan juga bukan masalah artinya semua keputusan itu adalah benar, namun semuanya punya konsekuensi masing-masing. Yang penting keputusan itu tidak menabrak atau tidak bertentangan dengan aturan atau regulasi yang sudah ada, maka itu penting bagi saya. Saya kira itu pelajaran yang saya ambil. Terima kasih.